Jadi dulu diantara datuk-datuknya Habib Abdullah Haddad tuh gak ada yang istilahnya magomnya kayak Habib Abdullah Haddad. Jadi Habib Haddad nih pas masih kecil, masih umur 2 tahun tuh sempat kena cacar. Akhirnya pas kena cacar begitu sakit, terus ada yang kena matanya beliau sampai akhirnya beliau tuh diangkat pandangan, lehernya tuh diangkat. Jadi nggak bisa ngelihat kayak kita tuh Habib Haddad itu nggak bisa Habib Haddad. Akhirnya pas dulu Habib Haddad sering sakit begitu, akhirnya mauminya tuh dibawa ke magamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi dulu kan di Tarim kan banyak habaib kan, banyak habaib di makam Jambal itu maksudnya para aulia yang magamnya tinggi-tinggi, para aktop ini apa segala macam. Akhirnya pas waktu itu dibawa ke magamnya Habib Abdullah Al-Idrus, terus kata uminya Habib Haddad ngomong sambil curhat sama Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah sudah meninggal. Ya Habib Abdullah Al-Idrus makamnya gitu. Nah, magamnya Habib Abdullah Al-Idrus, kalau emang Anda punya anak ini Abdullah Haddad, hidupnya manfaat bagi untuk orang muslim, maka panjangkan umurnya. Tapi kalau misalnya Anda punya anak ini manfaatnya kurang bagi orang muslim, maka lebih bagus engkau ambil nyawanya. Akhirnya singkat cerita, Habib Abdullah Haddad tuh dari kecil dilatih sama ibunya punya hubungan yang kuat sama Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi hampir setiap hari tuh ziarah sama Habib Abdullah Al-Idrus, ini apa segala Habib Al-Idrus semuanya. Sampai kata Habib Haddad itu dulu pas kecilnya itu selalu tawasul sama 4 orang. Jadi sama Habib Abdullah Al-Idrus, sama Imam Umar Mahdar, sama Habib Abdurrahman Segaf, ya. Satunya saya lupa siapa. Habib Abdullah Haddad itu lahirnya tanggal 5 Safar. Nah, tapi dari kecil Habib Abdullah Haddad itu memang memiliki tanda-tanda kewalian. Dari kecil. Jadi kata orang-orang yang kumpul di zamannya Habib Abdullah Haddad, yang sepantaran Habib Abdullah Haddad, ketika orang-orang di zamannya Habib Abdullah Haddad itu yang kecil-kecil, namanya kecil kan masih suka main, masih suka apa, itu Habib Abdullah Haddad kurang suka main. Jadi Habib Abdullah Haddad itu sukanya jalan ke masjid, setiap masjid didatengin sholat, masuk masjid cuma pengen ambil berkahnya itu masjid, sholat 2 rakaat. Sampai dikatakan kadang sama Abdullah Haddad tuh dapetin masjid tertutup pintunya, itu diminta kuncinya Abdullah Haddad buat sholat. Sampai ada riwayat mengatakan Abdullah Haddad tuh dalam sehari mungkin sholat sunnahnya dia bisa sampai 200 rakaat karena keliling di berbagai masjid. Kenapa? Karena memang lingkungannya Habib Abdullah Haddad ketika itu di Tarim memang lingkungan ilmu dan banyak para aulia, ya kan? Banyak para aulia. Sampai akhirnya ketika Habib Abdullah Haddad muda, orang-orang ngeliat Habib Abdullah Haddad tuh kayak istilahnya apa? Memiliki tanda-tanda kewalian, kayak orang soleh. Orang soleh kan biasa ada orang kalau misalnya kayak di dekat kayak misalnya kita semua nih pada suka main-main, dia ada yang taklim saja kerjanya. Toh pasti kan kita kayak mau kok jadi apa kan? Kayak begitu tak? Kenapa aku taklim terus kayak dihoza begitu. Nah Habib Abdullah Haddad juga digituin sama temennya. Jadi dulu sebelum zamannya Habib Abdullah Haddad, yang terkenal wali besar itu adalah Syekh Bakar bin Salim. Tuh lukisannya tuh Syekh Bakar bin Salim. Itu Syekh Bakar bin Salim terkenal dengan kewaliannya pada zaman itu, ya kan? Masyhur Syekh Bakar bin Salim. Akhirnya ada keturunan Syekh Bakar bin Salim ngomong kayak begini sama Abdullah Haddad. Abdullah Haddad, ente mau ngapain begini? Ente mau kalahin magom jid anak? Ente mau kalahin magomnya anak punya kakek? Hah? Gak bisa ente. Syekh Bakar bin Salim tuh magomnya tinggi, ini apa segala macam. Yang gitu siapa? Sohibnya, temannya Habib Abdullah Haddad. Akhirnya kata Habib Abdullah Haddad, kenapa? Ya kan? Kenapa kalau anak begini pengen cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Habib Haddad di akhir, asagi bagi. Yang memberikan itu selalu ada, ya kan? Yang memberikan magom Syekh Bakar bin Salim siapa? Allah. Yang memberikan magom Habib Rahman Segaf siapa? Allah. Allah tetap ada sampai sekarang. Terus aneh gak bisa mendapatkan apa yang mereka dapat? Bisa. Akhirnya Habib Haddad tuh udah ada. Sampai akhirnya beliau terkenal dengan julukan Qutbul Irsyad. Nah, jadi aulia itu kan banyak, ya kan? Jumlahnya aulia di dunia ini sama dengan jumlahnya para nabi. 124.000. Jumlahnya para wali Allah. Ketika ada satu mati, pasti ada langsung satu yang menggantikan posisinya, ya kan?
Dan magamnya mereka juga berbeda-beda. Kayak pejabat, jadi istilahnya pejabatnya dunia ini itu para wali-walinya Allah. Jumlahnya ada cuma 124 ribu. Siapa ketuanya? Ketuanya itu digelari dengan magam Qutb. Ya kan? Magam Siddiqatul Kubra. Jadi orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad, paling bisa persis sama Nabi Muhammad, paling mirip sama Nabi Muhammad, itu magam itu. Ntar ada magam-magam di bawahnya, ada magam Autad, ada magam Abdal, ada magam banyak ada, dan para wali itu banyak ya kan, dan nggak ada yang, dan bahkan ada wali yang nggak tahu dirinya wali. Itu para wali. Habib Abdul Haddad sampai ke magam itu, sampai dikatakan atau Qutbul Irsyad, ya kan? Orang yang itu punya banyak karangan, dan karangannya Habib Abdul Haddad itu jadi pegangan para ulama-ulama, khususnya dari kaum Alawiyin, dari kaum yang para suriahnya Nabi Muhammad. Dan banyak orang juga yang ingkar sama Habib Abdul Haddad, kayak maksudnya nggak percaya Habib Abdul Haddad wali, nggak percaya. Jadi dari dulu emang ada orang begitu, orang yang nggak tahu, ya kan? Maksudnya emang ada nggak sih orang yang wali itu ada dari dulu? Sampai diceritakan di antara ceritanya salah satunya ada orang datang ke Habib Abdul Haddad, mau ngetes Habib Abdul Haddad, Habib Haddad nggak bisa ngelihat kan, jadi datang bertamu ke Habib Abdul Haddad, di hatinya nggak baik, hatinya tuh kayak mau ngetes. Pas dia udah karena Habib Abdul Haddad wali, Habib Abdul Haddad tahu hatinya kurang gimana, akhirnya pas dia baru datang dituangin teh sama Habib Abdul Haddad. Pas dia mau minum, lampunya kan mati, ya lampunya kan mati. Dia mau minum, padahal ini orang yang bisa melihat, Habib Abdul Haddad bisa melihat, ya kan? Kata Habib Abdul Haddad apa? Jangan itu minum dulu, itu di gelas ente ada lalat ya. Jadi dia baru langsung, ternyata bukan pandangan ini, pandangan hatinya, Habib melihat dengan pandangan hati. Terus ada lagi orang yang datang ke Habib Abdul Haddad dengan pandangan seperti itu juga, maksudnya kayak hatinya tuh kayak apa? Kurang, kayak maksudnya agak ingkar dengan aulia, ya kan? Nah, ya. Akhirnya datang ke Habib Abdul Haddad, pas masuk kayak begitu, dia ngeliat seluruh tubuhnya Habib Abdul Haddad itu penuh dengan mata. Terus gitu dia mulai yakin sama Habib Abdul Haddad. Itu termasuk dia hebat. Sampai akhirnya murid-muridnya ini pada heran. Muridnya ini pada heran. Kenapa sih orang-orang pada gak taklim sama Habib Abdul Haddad? Ya kan? Padahal Habib Abdul Haddad itu magamnya tinggi, karena muridnya kan tahu magamnya gurunya kan. Sampai akhirnya ada salah satu muridnya ngomong kayak gitu ke Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain ini taklim sama Abdul Haddad usianya udah 30 tahun lebih, itu udah usia 30 tahun itu masih taklim sama Abdul Haddad. Akhirnya kata Habib Ahmad bin Zain ngomong kayak begini, ente bersyukur ente bisa jadi muridnya Abdul Haddad, dan jarang orang yang tahu kalau guru ente itu ada wali besar. Kenapa? Karena ente bisa cium tangannya setiap hari. Coba kalau ente punya guru orang masyhur, belum tentu ente bisa sedeketin sama ente punya guru. Banyak nasihat-nasihatnya Habib Abdul Haddad yang apa? Kalau sebenarnya yang beliau sering tawasul dan dibawa sama ibunya itu apa tuh? Kayak makamnya itu Apa? Itu juga beda. Nah, adapun Habib Abdullah Al-Idrus. Jadi dulu Habib Abdul Haddad sebelumnya tuh ngambil istilahnya kalau ada apa-apa tuh soalnya kata orang itu Habib Abdurrahman juga ini. Terus di akhir umurnya Habib Abdul Haddad ketika beliau memegang jabatan kutub, jadi wali yang paling lama memegang jabatan kutub itu Habib Abdul Haddad. Dikatakan ada yang ngomong 40 tahun, ada yang ngomong 60 tahun memegang jabatan jadi pemimpinnya para wali. Jadi punya para wali ini balaknya dunia ini tertahan sama kutub. Jadi karena Allah melihat kutub ini, orang soleh ini, jadi harusnya umat Nabi Muhammad ini sama seperti umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu ketika melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, itu azabnya langsung datang. Jadi dulu kalau misalnya ada fulan zina misalnya, ya kan, ada fulan zina, itu ntar langsung tertulis di depan pintunya azani, zina. Atau ntar misalnya dia bohong, ntar di sini ada tandanya ini orang bohong. Terus azabnya langsung datang, langsung. Jadi apa? Langsung kontan balasannya itu. Cuman karena berkahnya Nabi Muhammad SAW, jadi kita ini umat Nabi Muhammad SAW sangat bersyukur karena berkahnya Muhammad. Akhirnya Allah tuh udah ngasih luar biasa, kita diampuni dosanya, dapat bulan Ramadan, dapat ini segala macam, apa segala macam, ya kan. Nah
sama karena ada orang-orang soleh kayak begini, ini Allah tahan. Nah, lihat nih, orang soleh. Nah, Habib Abdul Ali Idrus juga sama maksudnya itu. Oh iya. Tuh. Tuh. Makanya kenapa kita mau baca kitabnya